Shalom sahabat kekasih Kristus. Puji Tuhan atas kasih dan perkenanan Tuhan. Saat ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema. Ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi ini adalah bagian dari kasih dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Malam ini bersama kita akan kembali berefleksi tentang baiknya Tuhan dalam hidup kita. Karena jika kita masih disertai dan diberkati hingga saat ini, maka jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Mari berdoa sebelum masuk ke perenungan. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami datang dengan hati terbuka dan rindu akan firman-Mu. Melalui renungan ini, kami ingin mengecap dan melihat kebaikan-Mu yang tiada taranya. Biarlah setiap kata menjadi pelita bagi langkah kami dan setiap kalimat menjadi pintu yang membuka hati kami untuk selalu hidup dalam ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Adapun bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan saat ini terbaca dari kitab Mazmur 34 ayat 9 yang tertulis, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, menurutmu apa itu syukur? Bagi sebagian orang, syukur adalah ucapan terima kasih sesaat setelah menerima sesuatu yang baik. Tapi bagi pemazmur, syukur adalah nafas rohani, yaitu sebuah respons terdalam terhadap pengalaman nyata akan kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ditulis oleh Daud ketika ia sedang dalam pelarian, menyamar sebagai orang gila di depan Abimelek yang kisah lengkapnya bisa dilihat dalam kitab 1 Samuel 21. Yang menjadi luar biasa, di tengah kekacauan dan ancaman hidup, Daud menulis pujian syukur, yaitu Mazmur 34 ini, dan ayat 9 menjadi klimaks dari rasa syukurnya. Syukur bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi tentang siapa yang kita kenal. Mazmur ini menuntun kita bukan hanya pada teori tentang Tuhan, tetapi pada pengalaman langsung akan Dia, dan dari sanalah syukur yang sejati tumbuh. Kata kecaplah berasal dari bahasa Ibrani ta'am, yang artinya adalah mengecap, merasakan, mencicipi secara langsung. Ini bukan tentang belajar atau mendengar dari kata orang lain, tetapi mengalami sendiri. Daud tidak sedang mengajak kita memikirkan Tuhan seperti konsep, tetapi mencicipinya, yaitu mencicipi kehadirannya dalam setiap doa kita, mencicipi kesetiaannya bersama kita dalam pencobaan, dan mencicipi penghiburannya yang menguatkan dalam setiap air mata kita. Syukur yang sejati tidak lahir dari logika, tetapi dari relasi. Betapa mudahnya mengucapkan Tuhan itu baik di saat semuanya lancar dan baik-baik saja. Tapi bagaimana saat air mata tidak kunjung kering, saat pekerjaan hilang, saat tubuh lemah oleh penyakit, dan bahkan saat ditinggal oleh yang terkasih? Apakah masih bisa berkata, Tuhan itu baik? Daud berkata, "Lihatlah betapa baiknya Tuhan." Ini bukan kalimat basa-basi. Ini adalah seruan dari hati yang telah melewati lembah maut. Mengapa Daud bisa tetap bersyukur sekalipun berbagai ancaman kehidupan mengepungnya? Jawabannya adalah karena Daud mengenal Tuhan bukan dari pengajaran semata, melainkan dia merasakan sendiri penyertaan Tuhan dalam kesesakan. Mazmur 34 ayat 7 mencatat, "Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya." Baik di Bukit Kemenangan maupun di Gua Ketakutan, kebaikan Tuhan tetap nyata, dan dari sanalah syukur Daud menjadi kuat, bukan karena situasi berubah, tetapi karena mata rohaninya telah melihat siapa Tuhan itu. Syukur bukan perasaan, tetapi pilihan iman. Saat dikepung masalah, kita bisa memilih, mengeluh, atau mengingat kebaikan Tuhan. Dan saat merasa sendiri, kita bisa memilih putus asa atau percaya pada janji Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 34 ayat 2, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Syukur adalah disiplin jiwa yang tumbuh melalui pergaulan yang intim dengan Tuhan.
Itulah sebabnya orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan akan tetap bersyukur meski situasi tampak kelam. Karena bagi mereka yang paling berharga bukan berkat, tetapi pribadi Tuhan, Sang Pemberi berkat. Mazmur 34 ini tidak ditulis dalam istana atau dalam kenyamanan, tetapi dalam pengasingan dan ancaman. Namun, justru dari situlah syukur Daud bersinar paling terang. Ada banyak orang yang menunggu hidupnya beres dulu baru bersyukur, tapi orang yang telah mengecap Tuhan tahu dan mengerti bahwa derita bisa datang dan pergi, tetapi kasih Tuhan tidak pernah pergi. Syukur yang sejati bukan syarat untuk hidup bebas dari penderitaan, tetapi senjata untuk mengalahkan rasa putus asa. Sebagaimana Paulus dan Silas yang memuji Tuhan dalam penjara, demikian pula Daud mengajarkan kita seperti yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan hanya mereka yang tetap bersyukur dalam derita yang akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan membalikan segalanya. Orang yang selalu hidup dalam ucapan syukur, hidupnya akan berbuah dalam 3 hal, yaitu yang pertama, selalu ada dalam kedamaian. Hati yang selalu bersyukur tidak mudah digoyahkan, karena ia hidup dari mencicipi kebenaran bahwa Tuhan itu baik, bukan dari perasaan atau situasi. Yang kedua, pujian yang murni. Syukur yang dalam akan melahirkan penyembahan kepada Tuhan yang tidak tergantung suasana, tapi keluar dari pengenalan dan pengalaman pribadi akan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang tangguh. Orang yang selalu bersyukur tidak akan cepat patah saat diuji, karena dia tahu bahwa Tuhan yang sama yang menyertainya dulu adalah Tuhan yang setia sekarang dan selama-lamanya. Mazmur 34 ayat 9 tidak berhenti pada kecaplah saja, tetapi dilanjutkan dengan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Syukur tidak terlepas dari rasa aman, dan rasa aman tidak datang dari uang, jabatan atau popularitas, tetapi datang dari perlindungan Tuhan yang sejati. Ketika hati tahu kepada Yesus harus berlindung, dan ketika jiwa tahu hanya Yesus tempat bernaung, maka syukur akan menjadi bagian dari nafas dan gaya hidup. Karena kita tahu dan mengerti bahwa apapun yang terjadi, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat Rema terkasih, syukur yang sejati tidak datang dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalam kita mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup. Syukur yang sejati adalah respons iman yang tidak menunggu keadaan baik, tetapi yang tumbuh dari pengenalan akan pribadi yang baik, Yesus Kristus. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami mengecap-Mu saat ini dalam kata-kata, dalam kenangan akan penyertaan-Mu, dan dalam kedalaman jiwa kami yang tahu Engkaulah Tuhan yang setia. Ajarlah kami untuk selalu hidup dalam syukur, bukan hanya pada saat kami menerima, tetapi juga pada saat kami kehilangan. Karena kami tahu bahwa Engkau akan selalu baik dalam segala situasi hidup kami, dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, terima kasih karena telah bersama mengecap akan kasih dan kebaikan Tuhan. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, maka jadilah saluran berkat Tuhan. Bagikanlah dan sebarkanlah kebaikan Tuhan, serta izinkan Roh Kudus memakai hidupmu sebagai kesaksian bahwa Tuhan Yesus tetap dan akan selalu baik. Jangan berhenti untuk mengecap Tuhan, karena semakin dalam kamu mengecap, maka semakin dalam kamu bersyukur. Sampai jumpa pada renungan malam selanjutnya. Tetaplah hidup dalam syukur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.